badai kehidupan gelombang Tuhan yang sedang terjadi di sekeliling kami. Kami memilih waktu yang terbaik untuk Tuhan duduk di kaki-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ubah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh firman Tuhan yang kami terima siang hari ini, firman itu Tuhan bertancap di dalam hati kami. Firman itu terus berbuah, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Pujian, penghormatan, pemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih dahsyat lagi, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita, mari siang hari ini ya, kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Mazmur 37. Mazmur 37 yang akan kita baca. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema yaitu kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal yang akan kita baca bersama-sama dari Mazmur 37. Kita membacanya mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti saudara bisa membaca secara keseluruhan di rumah ya, supaya waktunya nyanda. Sudah ketemu Mazmur 37? Yang ketemu katakan amin. Mazmur 37 kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 2, 3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya, amin. Yang lain sekarang pada menikmati liburan, tetapi kita bersyukur memilih waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, yaitu mencari pribadi Tuhan. Kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis kebahagiaan ya di bumi ini. Yang pertama, kebahagiaan yang kekal. Dan yang kedua, kebahagiaan yang bersifat semu. Kebahagiaan yang bersifat apa? Semu. Bapak Ibu Saudara, tentu setiap kita akan memilih kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal. Nah, kebahagiaan yang kekal itu bisa saudara dan saya peroleh di dalam Tuhan.
Kebahagiaan yang kekal itu bisa kita dapatkan hanya di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Itu 4 kebahagiaan yang kekal. Sementara kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sesaat, dunia dengan segala daya tariknya, dengan segala macam cara menyajikan yang namanya kebahagiaan yang bersifat semu, untuk memikat, untuk menarik ya, sedemikian ya, dibuat supaya orang yang melihat itu tertarik. Tetapi ingat, saudara dan saya yang adalah umat pilihan Tuhan, jangan sampai terpikat oleh kebahagiaan yang semu. Ingat firman Tuhan berkata, ketika Bapak Ibu Saudara mengizinkan engkau bersahabat dengan dunia, maka saudara menjadikan dirimu sebagai musuh. Apa artinya? Apakah yang dimaksud saudara dan saya tidak boleh berkawan? Bukan. Yang dimaksudkan bersahabat yaitu cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, belok sana belok sini ya, melindak-lindung cara kerja, cara hidupnya seperti itu ya. Jangan sampai saudara terpikat dengan cara-cara yang demikian, karena sifatnya adalah semu. Katakan semu. Sifatnya itu adalah semu. Saudara, di tengah badai kehidupan, goncangan demi goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, mari itu saudara dan saya mengambil keputusan atau mengambil waktu pilihan apa Bu Ana? Yaitu pilihan kebahagiaan. Aku mau mengambil, aku mau meraih, aku mau menikmati yang namanya kebahagiaan kekal ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saudara dan saya di bumi ini cuma mampir, cuma sesaat saja, tidak sebanding dengan yang namanya kekekalan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Satu kunci saya bagikan siang hari ini ya. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kehidupan saudara dan saya mengalami, menerima yang namanya kebahagiaan yang kekal? Apa yang harus kita lakukan? Sederhana, sangat-sangat sederhana. Kuncinya yaitu berlakulah setia. Katakan sama-sama 2, 3. Berlakulah setia. Ayat yang ketiga mari kita baca, masih di Mazmur 37. Kita baca ayat yang ketiga. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Untuk Bapak Ibu Saudara bisa menerima, mengalami yang namanya kebahagiaan yang kekal, kuncinya apa tadi? Berlakulah setia. Untuk saudara bisa setia, untuk saudara dan saya bisa berlaku setia, maka saudara harus percaya. Katakan percaya. Untuk saudara bisa berlaku setia harus percaya. Katakan percaya. Suatu contoh. Ada 2 orang muda-mudi sedang PDKT, pendekatan ya. Berjalan 1 minggu, sebulan, karena nyaman dan saling percaya, bahkan berlanjut sampai 1 tahun. Kenapa bisa berlanjut sampai 1 tahun? Karena apa? Percaya. Katakan percaya. Bisa berlanjut sampai setahun, kuncinya yaitu karena percaya. Karena percaya mereka masuk menuju yang namanya bahtera rumah tangga. Karena cewek ini sangat percaya kalau cowokku ini nanti pasti bisa membahagiakan aku, bisa mengayomi aku, sehingga mau diajak itu berumah tangga. Begitu juga dengan cowoknya, karena dia percaya ini nanti pasti menjadi mama atau ibu yang terbaik
buat anak-anakku, menjadi istri yang setia buat aku, sehingga kedua-duanya bisa masuk di dalam bahtera rumah tangga. Begitu juga kehidupan saudara dan saya, ya, untuk bisa berlaku setia kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya percaya dia ke anak keadaanku seperti ini. Yang namanya percaya itu percaya di dalam segala keadaan. Percaya di dalam segala keadaan. Kalau Tuhan itu menyertai di tengah goncangan, percayalah Tuhan menyertai. Di tengah pencobaan, percayalah Tuhan menyertai. Kalau saudara ragu-ragu, tidak akan tetap setia. Tidak akan tetap setia. Mengalami goncangan sedikit, mana Tuhan? Mengalami gesekan sedikit, mana Tuhan? Bukti ini aku seperti ini. Lain, saudara dan saya percaya apapun yang terjadi, ya, maka saudara akan tetap berlaku setia. Katakan setia. Sampai kapan doanya? Setia sampai garis finish. Setia sampai garis finish. Coba ya, kedua muda-mudi tadi, kalau tidak percaya, isinya curiga terus, tidak akan memasuki yang namanya bahtera rumah tangga. Begitu juga di dalam kehidupan, ya, saudara dan saya, di dalam menjalani bahtera rumah tangga, jangan isinya curiga terus. Ya. Pasangannya tidak buat apa-apa, dicurigain terus, sehingga jadi stres. Mau pasanganmu yang kalau makin sudah janda, yang masih punya pasangan, yang mau pasangannya kokoh, katakan amin. Ya, kokoh seperti apa Bu Ana? Nah, apalagi saat-saat coro seperti ini, ya, yang tadinya pendapatannya mungkin sebulan bisa mencapai 10 juta. Jangankan 10 juta Bu Ana, separuhnya saja sekarang, Mbak. Isinya cuma uring-uringan saja, diomeli saja. Nah, itu loh Pak, delok tonggone tipine anyar, bojone dijak apa? Keker. Tahunan udah di istrimu loh Pak. Zaman dulu sampai zaman sekarang TV-nya masih konde terus, keker itu terus. Delok tonggone nanggung kalung, bojone dijak ribut meneh, keker meneh. Delok Pak tonggone Pak, kalunge bobotene kayak gini. Nah, lakinya ini santai. Kamu mau Ma? Kamu mau Bu? Tak belikan kalung. Ya mau. Ya aku tak ke depan. Sebelum ke depan buat apa saudara? Nyopot rantai pagar. Saudara harus bersyukur kalau saat pasanganmu itu, seringkali kita gemes ya, aku itu nesu tenanan. Kalau kamu menanggapinya, jangan bersyukur, ada panas, hati panas akhirnya kompor menjadi meledup, ya. Harusnya sini marah, sini harus mengalah, sehingga saudara dan saya bisa menikmati, katakan menikmati kebahagiaan bukan nanti kalau di surga, tetapi kebahagiaan kekal itu bisa saudara dan saya dapat. Kebahagiaan yang kekal itu bisa kita nikmati sekarang, katakan sekarang saat saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini, bisa menikmati yang namanya kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Caranya piye Bu Ana? Lah keadaanku masih seperti ini. Jadilah orang yang bisa bersyukur. Jadilah orang yang bisa bersyukur. Kalau dulu pendapatan suamimu mencapai per bulan 10 juta, sekarang cuma separuhnya saja, ya bersyukurlah. Tiap hari lockdown, daun kates, daun harus bersyukur. Kalau Pak Wi berkata, wis pokoknya bersyukur Bu, yang penting kandilnya masih bisa ngebul, bersyukur.
Jadi yang namanya kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan yang namanya materi atau uang. Alkitab Amsal mengatakan, apa gunanya kamu makan daging yang tambun, tetapi isi rumah tanggamu berbantah-bantah saja, tidak ada gunanya. Lebih baik sedikit dengan ucapan syukur. Artinya saudara dan saya bisa bersyukur, bisa mengalami kebahagiaan. Jangan nanti tunggu semua keinginanku tercapai. Justru saat dalam proses kita harus belajar bersyukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, berikan syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Untuk saudara dan saya bisa menikmati kasih Yesus itu tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Yesus tinggal di dalam rumah tangga saudara dan saya. Jadilah orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur, bersyukur, berikan syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Berlakulah setia. Itu kuncinya untuk saudara dan saya menikmati, meraih yang namanya kebahagiaan yang kekal. Masih di Mazmur 37, mari kita membacanya ayat yang pertama. Mazmur 37, kita baca ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan marah, katakan jangan marah. Dikatakan jangan marah. Kenapa bisa marah? Ya. Kenapa ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ini ya, para mama-mama ini, kenapa bisa marah? Contoh yang paling sederhana yang sering dialami oleh ibu-ibu. Tapi ya Bu Ana, seperti kemarin Ibu Lani piye Bu Ana, anak saya itu tanya tentang HP ini loh Bu Ana, ini caranya piye ya, buka ini caranya piye ya. Sudah diajari, nek ngajar itu jangan seperti itu. Kamu ngomong tapi yang dudul mami. Nah, kamu ngajari yang dudul kamu, mami tidak ngerti-ngerti. Nah, baru ngajari seperti itu sudah marah-marah. Tapi ini gini gitu. Nah, coba kita ingat ya. Kita ingat waktu kita kecil ya, orang tua kita ngajari 1 ditambah 1 itu, wah jangan bulanan ya, berbulan-bulan ya, betul? Suruh ngajari buka caranya apa yang mau wes. Saya bersyukur kalau sampai saat ini saya diberi kesempatan untuk masih memiliki yang namanya ibu. Dari situ kita belajar. Ibu saya itu paling bangga, paling bahagia di dunia ini ya. Baru di rumah anaknya sini, terus nanti dipanggil sana, panggil sini. Itulah enaknya orang apa? Sehat. Yang diminta itu apa? Pokok itu buku sehat. Aku bisa menikmati apa kebahagiaan delok anak cucuku ya. Punya semuanya. Kalau medem-medem di kursi roda, tidak ada gunanya. Kita bersyukur. Salah satu yang berkat yang terbesar yaitu apa? Saudara dan saya dalam keadaan sehat. Yang barusan kita baca, jangan marah. Kenapa marah? Karena hal yang sepele tadi, mengajari seperti ini kok anakku tidak marah. Sebenarnya ya anaknya juga salah ya. Kita ngajari ngomongnya kok us muring-muring. Ingat, dulu waktu diajari 1 ditambah 1 saja berapa lama? Tiap hari ketika anaknya
gitu Pak, jangan gitu nak, Ibu Yoni dikasih permen disuruh apa ya. Seringkali kita lupa ya, menghadapi orang tua kita. Ndak sabar. Setelah mendengarkan firman ini, mungkin orang tua ini tanya, ini HP ini piye? Disuruh dikasih coklat atau apa? Amin. Jangan marah-marah, supaya saudara dan saya mengalami, katakan mengalami kebahagiaan yang kekal. Masih dikatakan jangan marah. Kenapa marah? Karena iri hati. Marah disebabkan oleh iri hati. Itu sangat-sangat merugikan diri sendiri ya. Merugikan diri sendiri. Kenapa? Melihat koncone naik sedikit bukan bersyukur, malah apa? Iri, gosip. Ini karena ini dan itu. Akibatnya apa? Kita berkata jangan marah. Apalagi marah disebabkan oleh karena iri hati. Orang yang menyimpan iri hati pasti hidupnya tidak akan mengalami yang namanya ketenangan. Kesentok sidik pasti geger, kesentok sidik pasti marah. Oleh karena apa? Bukan temannya saya. Oleh karena apa? Hatinya terluka. Yang disimpannya itu sampah. Sampah apa Bu Ana? Iri hati. Jangan marah, jangan marah. Oleh karena orang yang berbuat jahat. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat yang pertama tadi. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya saudara, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Oleh karena dalam bekerja, dalam bisnis tidak jujur, Anda ya, bisa beli bis, bisa beli motor, bisa beli segalanya, tetapi dengan cara tidak jujur, dengan cara curang. Tetapi Alkitab mengatakan, saudara dan saya jangan iri, jangan menginginkan cara-cara kerja orang dunia yang curang, karena dikatakan itu cuma sesaat, kebahagiaan mereka cuma sesaat. Tetapi saudara dan saya yang mengejar, yang mau mengalami kebahagiaan yang kekal, harus menjadi pribadi yang setia dengan cara apa tadi? Percaya, katakan percaya. Ayat yang kedua masih di Mazmur 37 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Sebab mereka segera apa? Mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Alkitab mengatakan orang yang cara kerjanya tidak sesuai dengan firman Tuhan, memang bisa bisa punya ini dan itu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan iri, jangan menginginkan cara kerja yang demikian. Alkitab mencatat kebahagiaan mereka, mereka akan segera apa? Lisut seperti rumput dan layu seperti apa? Tumbuh-tumbuhan. Karena kebahagiaan, kejayaan mereka akan segera lisut. Rumput itu kalau saudara memperhatikan rumput pagi hari hijau, tetapi coba beberapa hari, 2 atau 3 hari tidak kena air, akan segera apa? Lisut. Apalagi kena senatan matahari, yang tadinya hijau, yang tadinya akan segera lisut. Begitu juga keberhasilan, kejayaan orang fasik, kejayaan orang yang mendapatkan keuntungan dengan tidak halal, itu orang-orang mengatakan kejayaan, kebahagiaan mereka akan segera apa tadi? Akan segera lisut seperti rumput. Artinya cuma sesaat. Cuma sesaat. Mereka. Kita buka sebentar, coba lihat Amsal 16 ayat yang ke-24. Amsal 16 ayat yang ke-24, kita baca.
Yang Mazmur ini dibatasi, nanti kita kembali ke Mazmur. Kita lihat sebentar Amsal 16. Yang ketemu boleh tolong dibacakan Amsal 16 ayat yang 24. Ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti darah mati, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-24 mengatakan perkataan tutur kata omongan ya orang yang menyenangkan itu seperti apa saudara? Seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kalau ya saudara sebagai istri maupun sebagai suami mau pasangan kita kuat ya, mau pasangan kita kuat sampai garis finish, sampai kakek nenek ya, tetap kuat, jadilah pasangan yang kata-katanya yaitu kata-kata yang menyenangkan. Katakan menyenangkan. Kalau saudara mau pasanganmu kuat, ojo pasanganmu dijak patu terus ya. Awan bumi dijak patu terus, delok tanggane naik titik wis dijak patu terus, kowe bojo ora tanggung jawab dan sebagainya, dijak patu terus sehingga pasangannya menjadi pasangan yang melukro. Siapa yang rugi punya pasangan yang melukro? Saudara sendiri. Maka dari itu siang hari ini mari kita bersama-sama belajar. Ubah perkataan saudara dan saya menjadi perkataan yang menyenangkan. Kasih semangat buat pasangan kita. Kalau pasangan kita saat ini pendapatannya cuma sedikit, kasih semangat. Percaya Pak, ya, percaya Pak, Tuhan pasti akan buka pintu berkat. Tunggu tepat waktunya. Bagian kita apa? Tetap setia. Amin. Tetap setia. Kasih perkataan yang membangun, kasih perkataan yang bisa menyemangati pasangan kita. Lah piye bu pasangan terus orang pas aku isone koyo ngono terus. Saudara dan saya jangan menuntut, tetapi saudara dan saya harus yang tahu kebenaran melakukan terlebih dahulu. Pasanganmu, pasanganku bertobat bukan karena khotbah, bukan karena banyak bicara, tetapi pasangan kita bertobat karena apa? Melihat cara kehidupan kita. Ini memang tidak mudah, tetapi percayalah Tuhan menyediakan roh penolong itu sebagai jaminan untuk saudara dan saya mampu, sanggup ya, untuk membawa seluruh keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Mau pasangan kuat? Dan mulai siang hari ini sebagai istri maupun sebagai suami kita ubah perkataan kita yaitu perkataan yang menyenangkan. Jadilah pasangan yang bisa menjadi obat. Jadilah pasangan yang menjadi obat dengan cara tutur kata yang membangun, tutur kata yang baik. Haleluya. Saudara rugi ya. Yang namanya penyesalan itu pasti datangnya. Penyesalan itu datangnya di belakang. Nah ini saudara ya, terus ngajak pasanganmu dijak padu terus. Yang pertama, pasanganmu akan mengalami tulang keropos. Nah tulang keropos jadi gede. Nek tulang keropos, sakit penyakit akan datang. Dan sudah tulang keropos plus ditambah wajah kaya kates. Nanti setelah pulang dari sini kita lihat bersama-sama pasangan kita. Amin. Apakah pasangan kita wajahnya kayak kates? Kalau wajahnya kayak kates, yang salah siapa? Yang salah aku, katakan aku. Bukan sana. Yang salah siapa? Yang salah aku. Karena
Tuhan menaruh perkataan seperti madu itu di mana? Di mulut. Melalui mulut saudara dan saya, ya, kita kasih pasangan kita, yaitu perkataan yang membangun. Amin. Dan yang kedua, kalau engkau terus mengajak pasanganmu terus patuh, rumah tanggamu tidak ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, kalau saudara istri terus patuh, rezeki ini ada. Rezeki ini orang bilang apa? Kita terlayang rezeki ini. Oleh karena apa? Bukan Tuhan tidak mampu mencurahkan berkat, oleh karena isinya keluarganya patuh. Terus dimulai hari ini, ya Bapak Ibu Saudara sebagai istri, sebagai suami, mari bersama-sama kita ubah perkataan kita, perkataan yang menyenangkan. Haleluya. Nah, apapun yang terjadi, tetaplah kasih pada pasanganmu kata-kata yang semangat, kata-kata yang membangun. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu sepengetahuan Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kita baca ayat yang ketiga, Mazmur 37 ayat yang ketiga.
Mazmur 37 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bercayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berlakulah setia. Apapun yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara, percaya, katakan percaya. Percayalah kepada Tuhan, maka saudara akan tidak mudah terpengaruh. Meskipun di sekitarmu sedang melempem rohani, mundur kerohaniannya, suang-suang, ya, saudara dan saya terus didapati Tuhan, tetap setia, tidak terpengaruh. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Itu modal utama untuk saudara dan saya menjadi pribadi yang tetap setia. Apapun Tuhan yang sedang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupanku, aku mau mengambil keputusan untuk tetap berlaku setia. Berlaku setia apa? Salah satunya seperti yang saya katakan tadi, setialah menjadi pasangan yang menjadi penyemangat buat pasangan, sehingga melewati badai kehidupan, pasangan saudara dan saya tidak melukro, tetapi pasangan kita didapati Tuhan tetap kuat, kokoh. Yang pertama-tama yaitu rohaninya. Ketika rohaninya sudah kuat, kokoh, yang namanya berkat pasti Tuhan sediakan. Amin. Amin. Tuhan pasti sediakan, ya. Saudara akan mempengaruhi, bukan terpengaruh, ya. Saya bersyukur seperti saya katakan tadi. Kemarin Ibu Lani tanya, Bu Ana, PD-nya libur? Enggak. Kalau libur pasti saya kasih pengumuman. Saya bersyukur ya, saudara dan saya sekarang ini ya, sedang menikmati liburan, yaitu di mana? Di kumpulan orang-orang benar. Orang-orang benar siapa? Saudara dan saya yang dibenarkan, yang dikuduskan. Dan Amsal mengatakan berkat Tuhan itu ada di mana? Katakan di atas kepalaku. Berkat Tuhan ada di atas kepalaku. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang. Perkatakan firman Tuhan. Menggaungkan, gemakan firman Tuhan itu, ya. Jangan perkatakan perkataan yang sia-sia. Kenapa didapati Tuhan dalam keadaan yang semakin hari semakin sulit ini? Banyak orang melempem, banyak orang mundur, bahkan banyak orang yang suang-suang. Kenapa? Karena yang dicari tangan Tuhan. Tangan Tuhan berbicara mujizat. Tangan Tuhan berbicara berkat. Ketika berkat tidak ditemukan, ketika mujizat tidak dialami, mulai melempem, mulai mundur. Tetapi saya bersyukur kalau siang hari ini saudara dan saya tidak berada di tempat lain, tetapi mengambil waktu yang terbaik, yaitu dalam hadirat Tuhan. Percayalah Tuhan sedang melakukan perkara yang dahsyat buat setiap keluarga kita yang ada di tempat ini. Amin. Setiap kita memang perlu berkat. Tidak munafik, saya pun perlu berkat. Tetapi janganlah tujuan utama itu berkat. Karena kalau saudara belum mendapat berkat akan kecewa. Akan kecewa, mana katanya, sehingga apa? Mundur. Makanya firman Tuhan berkata, kita buka sebentar, jangan, ya tujuan utamamu itu berkat nomor sekian, nah. Tetapi inilah tujuan utama. Maka semuanya yang kau perlukan, kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran, akan aku tambahkan, akan aku berikan. Tetapi jangan tujuan utama itu. Ya, kita buka sebentar. Matius 6. Janganlah saudara dan saya terfokus
kepada yang namanya berkat. Betul, selama saudara dan saya masih hidup perlu yang namanya berkat, tetapi jangan itu menjadi tujuan utama. Terus yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa? Di dalam aku mengiring engkau Tuhan, kita baca bersama-sama. Inilah yang dikehendaki Tuhan, supaya apapun yang saudara dan saya perlukan, tidak usah dikejar, Tuhan akan tambah-tambahkan, Tuhan akan terus tambah-tambahkan. Tetapi ini yang harus saudara dan saya lakukan. Sudah ketemu Matius? Matius 6, yang ketemu katakan amin. Matius 6 ayat yang ke-33 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang dicari apa saudara? Jangan mujizatnya, jangan tangannya, tetapi yang dicari yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau saudara dan saya berjumpa, mengalami kerajaan Allah dan kebenarannya, meskipun tangan Tuhan belum terulur, mujizat belum dialami, berkat masih dipending. Kalau saudara dan saya berjumpa dengan pribadinya, mengalami kerajaan dan kebenarannya, damai sejahtera itu akan terus saudara dan saya nikmati. Tidak mudah panas, tidak mudah tersulut marah. Oleh karena apa? Dipenuhi, mengalami kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau saudara dan saya mengalami, menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, maka yang namanya berkat, yang namanya mujizat tepat pada waktu Tuhan akan ditambahkan. Sudah punya 1, ditambahkan lagi 2. Sudah punya 2 karena didapati Tuhan setia, ditambahkan lagi 3. Sehingga ya Alkitab mengatakan itu sudah punya 5, kok ditambahin lagi 5? Karena didapati Tuhan apa? Setia. Sudah punya 10, kok masih ditambahin lagi? Artinya sudah punya banyak, diberkati berlimpah-limpah, kok masih disoi saja? Karena Tuhan melihat tujuan utamanya bukan berkat, tujuan utamanya bukan tangan Tuhan, tetapi yang dicari yaitu kerajaan dan kebenarannya. Amin. Kerajaan dan kebenarannya. Besok Sabtu saya selesaikan karena ini waktunya ya, waktunya yang enggak ya. Kebahagiaan yang kekal dengan cara bagaimana saudara? Tadi masih ingat? Berlakulah setia. Berlakulah setia. Maka saudara dan saya mengalami kebahagiaan di bumi ini suka mati sampai kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan di setiap hati kami. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajar kami Tuhan, supaya setiap kami terus mengejar Tuhan kerajaan dan kebenaran itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebagai istri, sebagai suami Engkau ingatkan Tuhan, supaya melalui pintu gerbang mulut kami Tuhan, kami memberi semangat Tuhan kepada setiap pasangan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus menjabarkannya dengan gamblang buat setiap kami, sehingga setiap kami menikmati kebahagiaan yang kekal. Kesetiaan itu Tuhan Kau dapat di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terjadi dalam